Scripture Union Indonesia, kami mengangkat tema yang sangat baik sekali, yang sangat indah, karena judulnya saja adalah hidup bahagia selama-lamanya. Dan ini kaitannya dengan hidup pernikahan. Jadi ketika ada seorang sudah dikatakan dewasa, kemudian dari sanak saudara ataupun keluarganya, kemudian ada pertanyaan, kapan nikah? Gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa aku harus menikah? Dan ketika sudah menikah, kemudian membangun rumah tangga yang begitu indah dan harmonis, tiba-tiba ada pertanyaan, bagaimana aku mempertahankan kehidupan pernikahanku yang indah ini ya, untuk terus bahagia. Kemudian pertanyaan lagi, sudah melahirkan anak, bagaimana hubungan kami sebagai orang tua untuk mengasuh anak-anak? Jadi ada begitu kemelut pertanyaan demi pertanyaan yang mengiringi kehidupan rumah tangga. Ribut dan rukun, rukun dan ribut, begitu silih berganti di dalam kehidupan rumah tangga. Apakah ini bisa menjadi sebuah kebahagiaan? Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang terkasih yang sudah bergabung di dalam kegiatan Zoom hari ini, kita akan bersama-sama di dalam program Sejenak Bersama Scripture Indonesia dengan bersama narasumber yang sangat hebat, yaitu Ibu N. Parapak, dan juga ditemani oleh suami tercinta. Ini adalah salah satu bentuk keluarga yang bahagia. Kita akan menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga tema kita hari ini. Dan kita akan segera masuk di dalam pemaparan materi oleh Ibu N. sebagai narasumber kita. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, Ibu N ini adalah penulis buku dan juga Bina Pranikah dan Pasutri. Bukunya adalah berjudul yang sama dengan tema hari ini, Hidup Bahagia Selama-Lamanya, yang diterbitkan oleh Scripture Union Indonesia. Ingin tahu isinya? Beli dari kami. Atau hari ini kita akan mendengar pemaparan dari beliau. Dan sebelum kita masuk pemaparan dari Ibu N, saya antar Bapak Ibu, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hari ini kami sungguh berbahagia. Engkau pertemukan kami yang walaupun secara virtual, tapi kami percaya kasih-Mu tidaklah virtual. Hari ini kami akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat indah dari Ibu N. Bagaimana kami ingin belajar membina pernikahan yang bahagia untuk selama-lamanya. Kami mohon, hadirlah di dalam kegiatan kami ini. Untuk koneksi internet, untuk setiap perangkat yang kami gunakan, bantulah kami ya Kristus, agar program ini, agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih ya Kristus Yesus, inilah doa kami. Amin. Silakan Bu N untuk memaparkan materinya. Apakah PowerPoint sudah siap? Oh, oke. Apakah Ibu N mau menampilkannya sendiri atau bagaimana? Di mana? Kayaknya yang khusus ke sana ya. Ya. Tadi kami minta supaya khusus di dari sana. Ya. Oh begitu, sebentar. Kalau gitu kami akan siapkan. Tunggu sebentar. Selamat malam, sahabat-sahabat Scripture Union. Siapa dari kita yang tidak mau hidup bahagia? Dan kalau untuk selama-lamanya, ya syukur. Tapi sebetulnya buku saya lain daripada judul ya. Buku saya memang pakai tanda tanya ya. Jadi saya masukkan tanda tanya. Hidup bahagia selama-lamanya, apakah mungkin? Ya. Dan subjudul yang diberikan saya anggap sangat menarik ya. Memelihara pernikahan setiap hari dan seumur hidup. Next. Kita lihat mengapa menikah ya. Tadi menikah. Next. Berikut. Kalau kita menikah, rata-rata akan ada seperti ini.
Dan rata-rata kata-kata seperti ini ya, selamat berbahagia, ya. Ini kebetulan happy wedding, tapi sama-sama ya, sama-sama itu penekanan pada bahagia. Jadi orang yang memasuki pernikahan merasa cita-citaku, sasaranku adalah untuk bahagia. Next. Berikut. Ya, ini ada beberapa alasan lain ya. Ya, mungkin kalau lihat yang sebelah kiri, ya mereka cari teman ya. Siapa yang tidak mau dapat membina keluarga dengan anak-anak. Dan tentunya juga seks adalah suatu kebutuhan manusia yang menjadi karunia dari Tuhan. Dan itu juga bisa dipenuhi di dalam pernikahan. Next. Ya, siapa yang akan mencari nafkah bagiku? Ya dulu khususnya ya ibu-ibu banyak mencari orang yang bisa menjamin masa depannya ya. Ya bapak-bapak kadang-kadang, aduh udah pusing makan super mie di tempat kos ya. Jadi aku mau cari orang yang bisa masak dan bisa mengatur rumah tangga dan mengatur anak kalau kita punya anak. Jadi ya nggak tahu berbeda dengan pembantu mungkin ya. Dan tentunya ada orang yang merasa, aduh jangan-jangan kalau aku nggak menikah nanti pada masa tua aku menjadi kesepian. Jadi ya mendingan menikah supaya aku mempunyai teman pada usia emas. Next. Ya. Yeah. Nah, ini salah satu ciri dari bahan ini saya pakai seolah-olah percakapan antara Tuhan dan kita ya. Jadi aku mengatakan, aku menikah karena aku mau bahagia. Tapi pasanganku tidak bikin aku bahagia. Dan itu yang banyak ditemukan ya. Orang mengejar kebahagiaan. Tapi tidak ditemukan. Kok dia berbeda sekarang sejak kami menikah. Tuhan menjawab ya. Jangan-jangan kamu hanya mau menerima perhatian dan pengertian anakku. Ingatlah kataku. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi mungkin pada saat kita memasuki pernikahan, kita pikir, dia yang akan memberi perhatian kepada saya. Dia yang mengerti saya. Jadi, ada fokus pada diriku dan dia yang harus memenuhi harapanku. Bukan aku harus membahagiakan dia. Jadi, kita berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Yang berikut. Ya. Salah satu kata berkaitan dengan pernikahan dan mengapa menikah. Menikah dengan dia karena he loves me and I love him. Jadi cinta yang sering menjadi alasan untuk menikah. Tapi cintanya sering cinta romantis, ya mungkin nafsu seksual juga yang memainkan peran yang besar. Jadi apakah cinta seperti ini bisa bertahan? Next. Apa yang sering kurang dalam kasih I love you? Mungkin suami saya mau memberi komentar. Apa yang sering kurang dalam kasih I love you? Ya kan lebih gampang mengatakan I love you. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana menyatakan I love you. Ya salah satu barangkali saya tepuk tangan ini kan tanda bahwa I love her. Jadi saya pikir itu harus nyata di dalam ini. Kalau barangkali lagi pergi terus ya menyatakan I love you, mungkin pulang dengan bawa kembang. Dulu saya suka bawa kembang untuk dia, red roses yang besar. Itu menunjukkan I love you. Tapi saya kira banyak cara untuk menyatakan I love you. Misalnya sekarang ini saya sungguhnya tidak dijadwal untuk ikut, tapi saya mau jadi pendamping istri saya. I love you. Jadi barangkali itu beberapa hal. Jadi harus ada tindakan nyata ya. Ya. Ya, yang membuktikan kasih. Next. Berikut. Ya, ini memang di sini dikatakan orang itu setelah beberapa bulan menikah mengatakan mengeluh, aku tidak mencintai dia lagi. Tidak ada lagi perasaan cinta bagi dia. Perasaan. Karena kita sering diombang-ambingkan oleh perasaan. Dan kalau perasaan kita sudah dingin, kita berpikir bahwa kasih kita sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan bilang apa ya? Ingatlah anakku,
Kasihku untukmu menuntut pengorbanan. Jangan mengikuti perasaan yang labil. Ingat, kasih pengikut-pengikutku tidak mementingkan diri sendiri, tapi menyangkal diri dan memikul salib. Bukan itu yang biasanya kita bayangkan kalau mau menikah ya. Kita bayangkan, wah, happy-happy terus ya. Tetapi itu tidak serasi dengan tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana kita dipanggil untuk menyangkal diri, dan uraian kasih dalam 1 Korintus 13 banyak memberi hal-hal yang mungkin kita tidak terlalu pikirkan ya. Sabar, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah artinya dari kasih Kristiani. Next. Ya, kita tahu mungkin lagu dari Rusana ya, kaulah segalanya bagiku. Apakah pasangan kita bisa menjadi segala-galanya bagiku? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tidak ada yang sempurna. Jadi oleh karena itu, ya di dalam pernikahan kita harus pasti mengatakan, waduh hebat, cantik, tetapi pasti tidak sempurna. Tidak bisa segala-galanya. Ya, jadi saya mengacu di sini ke salah satu pernyataan oleh Blaise Pascal ya, yang terkenal ya. Beliau mengatakan bahwa di dalam setiap manusia ada yang dia sebut God-shaped hole. Ya, yang dimaksudkan adalah suatu kekosongan dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh manusia atau kesibukan atau hobi atau apapun, hanya bisa diisi dan menemukan kepuasan dalam diri Tuhan. Jadi kadang-kadang kita menuntut terlalu banyak dari pasangan kita. Kamu harus memenuhi semua kebutuhanku. Tetapi kita sama-sama manusia yang berharga tapi tidak sempurna ya. Saya sering pakai istilah fallen image bearer ya. Kita berharga, suami saya berharga karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi dia sudah jatuh ya, dia berdosa. Jadi saya tidak bisa mengharapkan semua kepuasan, semua hal yang saya inginkan akan saya dapat dari dia. Jadi tidak ada orang yang bisa menjadi segalanya bagi kita. Next. Saya agak tertarik dengan yang menjadi subjudul ya, memelihara pernikahan setiap hari dan seumur hidup. Apa yang dibayangkan dengan kata memelihara? Ya, mau lebih komentar atau? Karena kalau saya lihat kata memelihara, saya bayangkan misalnya ya anak yang disayangi atau tanaman yang disukai. Pokoknya itu tidak bisa kayak mengalir, drift, ya. Kalau kita membayangkan bahwa pernikahan kita akan awet, tapi kita tidak pelihara setiap hari dengan membangun keakraban dalam hal-hal kecil ya, seperti suami saya dengan saya. Ada hal-hal kecil yang menjadi berkat ya. Suami saya mungkin bisa menceritakan apa yang kalau Bapak berangkat setiap pagi hari, mau jalan pagi, apa yang kami lakukan yang sebetulnya hal kecil ya, tetapi menjadi berkat ya, karena ini memelihara pernikahan setiap hari. Karena kalau kita hanya lihat secara global, ya kita oke-oke saja. Tapi kalau tidak ada usaha, seperti usaha memelihara setiap hari, bisa saja tahu-tahu, dan ini yang sering terjadi pada saat empty nest ya, waktu anak-anak sudah meninggalkan rumah, tiba-tiba kita saling berhadapan dan kok tidak ada keakraban lagi karena tidak dibina, ya. Jadi kita harus selalu mengusahakan ya berbagai hal yang bisa memperdekat kita ya untuk menyatakan cinta kasih itu. Seperti tadi dikatakan, tiap pagi sama berangkat untuk jalan pagi, saya mengatakan, the Lord bless you and keep you, the Lord make His face to shine upon you, and be gracious unto you, and give you joy, give you strength, and give you wisdom. Ya, to be a blessing to so many, including to me. Ya, dan kalau saya jalan, ya saya doakan dia,
ya saya doakan keluarga, saya doakan cucu-cucu, saya doakan pelayanan, ya sehingga dengan demikian itu menjadi bagian ya mungkin sederhana, tetapi satu yang kita rasakan dan kita nikmati sebagai karunia Tuhan. Ya, dan kalau Bapak seperti ini memberkati saya akan menjawab, you are one of my great blessings, ya. Jadi ya kita berupaya untuk menenun ke dalam pengalaman setiap hari, pengalaman yang positif, ungkapan yang positif, ya. Karena kita harus memelihara pernikahan. Kalau tidak, mungkin tanpa sengaja tiba-tiba dia ke sana, saya ke sini, terus tiba-tiba kita sudah jauh. Next. Ya, tantangan dalam memelihara pernikahan. Saya suka studi kasus, resto sudah tahu itu. Jadi, yang berikut kita lihat ya apa yang di sini. Daniel mengatakan, masak seperti mamaku. Ternyata Rebecca sulit bangun pagi, justru suka bergadang, padahal aku ingin cepat tidur. Dan masakannya nggak sesuai seleraku. Dan kalau bangun pagi tanpa makeup, rambutnya tidak rapi, terus Rebecca juga bermasalah dengan Daniel. Daniel suaranya keras, seolah-olah dia marah terus. Jangan-jangan dia orang Batak ya. Dan dia tidak berperasaan. Di depan orang lain dia mengkritik aku. Aku nggak bisa memaafkan dia. Jadi mereka mungkin belum terlalu lama menikah, tapi apa yang menjadi masalah? Ya, mereka mempunyai harapan yang setinggi langit ya, dan mereka mempunyai harapan yang berbeda ya. Mungkin kalau di keluarga Rebecca, mamanya nggak pernah bangun untuk urus-urus kopi untuk suami. Jadi dia mengacu pada keluarga asal sendiri. Padahal Daniel keluarga asal berbeda, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya Daniel rupanya kurang peka terhadap perasaan Rebecca ya, sehingga dia mengkritik, bukan mengkritik, tapi mengkritik di depan orang lain. Dan ini menimbulkan masalah baru karena dilukai hatinya Rebecca sulit memaafkan suaminya. Jadi rumit ya. Sebelum menikah kelihatan begitu mudah, akan mengalir, hidup bahagia selama-lamanya. Tetapi menuntut suatu perjuangan, pemeliharaan. Next. Saya baru saja mendengarkan khotbah dari Rick Warren. Dan dia menegaskan bahwa kebahagiaan itu yang menjadi tujuan kita. Ya, tetapi kebahagiaan itu akan kita nikmati melalui perilaku-perilaku kita. Jadi misalnya kalau saya menyatakan, ya saya betul-betul cinta kamu, ya pasti menimbulkan rasa bahagia dalam diri saya kalau dia senyumnya, wah tambah cantik gitu kan. Ya itu akan menimbulkan rasa bahagia. Jadi bahagia muncul sebagai akibat daripada kita melakukan sesuatu yang Tuhan izinkan membawa kebahagiaan. Memang sudah dikutip ayat itu tadi ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima ya. Jadi ada resep-resep kebahagiaan dalam Alkitab, tetapi memang kita sering salah karena kita menjadikan kebahagiaan sasaran kita ya. Padahal semua orang hikmat mengatakan bahwa kebahagiaan adalah akibat sampingan dari mengejar tujuan yang mulia. Ya. Makin dikejar, makin seperti fata morgana, dia akan menghilang. Ya. Terus berikut, ya. Ini sesuatu yang mungkin kita kurang sadari kalau kita memasuki pernikahan. Kita ya misalnya saya membuat suami saya nunggu pada saat mau berangkat ya, atau kita berusaha menjelaskan sesuatu satu kepada yang lain terus lambat mengerti apa yang dimaksudkan, terus kita merasa kesal ya. Tetapi sebetulnya kalau tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, yang biasanya secara ya saleh-saleh kita mengatakannya begitu ya,
Kalau memang itu adalah tujuan hidup kita, seharusnya kita mensyukuri apa saja yang bisa menghasilkan ciri-ciri seperti Kristus. Ini kita pakai contoh mutiara ya. Kita tahu bahwa mutiara dihasilkan dengan perasaan makhluk itu ada yang mengganggu ya, pasir atau sesuatu. Dan daripada menjadi kesal-kesal dan lompat-lompat, dia justru mengeluarkan cairan yang akhirnya membentuk sesuatu yang indah, mutiara yang indah. Jadi pada saat suami saya sudah siap, saya belum siap. Sebetulnya dia bisa, kenapa sih aku dapat istri seperti itu? Tapi bisa juga, dan saya juga berusaha melakukannya, mengatakan terima kasih Tuhan untuk peluang yang diberikan untuk tambah sabar. Kalau ada orang melukai hati kita, terima kasih Tuhan atas peluang belajar mengampuni. Ya, berikut next. Ya. Bagaimana kita dapat memelihara pernikahan kita setiap hari? Coba kita lihat. Lanjut. Terus. Kita lagi di aja ya. Ya, salah satu hal yang penting, janji dan ikrar orang tidak diindahkan. Ya. Pada saat kita menikah, mungkin kita pada saat itu dalam, ya kayak di dalam suatu keadaan romantis yang hampir tidak tahu apa yang kita katakan. Tapi kita harus ingat ikrar komitmen kita untuk setia dari ikrar itu mencintai tidak terbatas pada perasaan. Karena perasaan kita pasti bergelombang ya, tidak labil ya. Tetapi ini suatu komitmen. Ya, apapun yang terjadi, kita akan setia yang satu kepada yang lain. Dan ini ikrar di depan orang lain dan juga di depan Tuhan. Ada teman kami yang kalau suaminya melakukan sesuatu yang agak menjengkelkan dia justru mengingatkan diri. Dan kita diperintahkan untuk mengendalikan pikiran. Kita harus memperkatakan kebenaran pada diri sendiri. Jadi dia mengatakan, ya orang ini sedang menjengkelkan saya. Tapi inilah, saya pernah berikrar di hadapan Tuhan untuk setia kepada dia dan mengasihi dia. Kebenaran pada diri sendiri untuk menolong dia setia pada ikrarnya. Saya tulis dalam pariwisata ya, karena memang akan ada ancaman terhadap kesetiaan dan ikrar itu. Ada teman saya yang mengatakan, inti dari daya tarik kepariwisataan adalah orang suka variasi. Jadi mungkin kalau sudah berapa tahun tinggal dengan suami, tinggal dengan istri ini, kita pikir, ya udah tahu segala-galanya tentang dia, udah bosan gitu ya. Jadi bisa jadi orang lain, orang berbeda, mempunyai daya tarik. Tapi kembali lagi, kita sudah pernah berikrar. Apakah kita termasuk orang yang melupakan ikrar kita? Kita mengandalkan Tuhan yang setia. Apakah kita akan setia? Next. Berikut. Ya. Bagaimana kita dapat memelihara pernikahan kita setiap hari? Kalau saya kasih uang gajiku ke Rebecca, tidak ada tanda apresiasi atau kerja kerasku. Palingan dia akan mengatakan, hanya segitu? Kapan kamu akan naik pangkat seperti kakakku? Pihak Rebecca. Sebelum menikah, Daniel sering memujiku. Setelah menikah, dia hanya mengkritik. Justru teman di kantor yang lebih menunjukkan apresiasi kepadaku. Ini sesuatu yang penting banget. Coba kita lihat yang berikut. Next. Ya. Ini coba kita lihat ya. Percakapan dengan Tuhan. Aku sudah jenuh. Berusaha kerja keras dan menyenangkan pasanganku, tapi tidak ada apresiasi, tidak ada terima kasih pun. Terus Tuhan menjawab, bukankah aku penciptamu dan penyelamatmu? Aku menanggalkan kemuliaanku dan menderita bagimu. Adakah apresiasi dan terima kasih yang sungguh-sungguh darimu atas semua pengorbananku bagimu? Ya. Jadi kita
mungkin merasa tidak dihargai. Tapi kita harus balik bertanya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita ada apresiasi terhadap kebaikan Tuhan? Next. Ya, kalau kita lihat, sebetulnya Ibu Teresa mengatakan bahwa manusia lebih lapar akan apresiasi daripada akan makanan, ya. Dan memang setiap orang ingin dihargai. Jadi pujian yang tulus bukan pujian gombal, ya. Ibaratnya siraman pada bunga cinta kasih. Lihat tanda bahaya, ya. Kalau Rebecca mengatakan dia lebih dihargai oleh orang di kantor, itu sudah tanda bahaya, ya. Karena semua orang mau dihargai. Dan kalau di rumah tidak dihargai, ya ada kita bisa tergoda oleh orang luar yang menghargai kita dan mengungkapkannya. Yang berikut. Next. Ya, ya ini gambar lama yang dipakai oleh anak mantu kami dari zaman OHP, tapi saya masih juga. Ini hanya melihat kelemahan istri mahan, selalu buat salah, kamu suami malu-maluin. Berikut. Halo, suaminya dipanggil Tuhan. Waktu suami dipanggil Tuhan, terjadi ungkapan apresiasi yang terlambat. Maafkan, dan mantu kami ada humoristis mengatakan menulis seolah-olah jenazah bisa dengar. Wah, kenapa mesti tunggu saya meninggal, ya? Tapi ini suatu hal yang sering menjadi kenyataan. Saya pernah dengar dari seorang bapak yang sangat menyesal waktu istrinya meninggal. Dan yang berulang-ulang dia katakan adalah, why did I never tell her how much I loved her? Mengapa saya tidak pernah kasih tahu dia? Bagaimana berubah dia sekarang terlambat. Next, menghargai suami saya karena dia akan mengungkapkan apresiasi sebagai siraman terhadap bunga kasih. Orang setiap hari atau memelihara pernikahan setiap hari. Rebecca, mungkin Daniel bukan jodohku. Kita konflik terus. Dia sering bilang, kamu kurang pintar mendidik anak. Terus saya membalas, kamu tahu apa tentang anak? Kamu tidak pernah beri perhatian kepada mereka. Aku saja yang capek urus mereka. Temannya Sri, aku juga nggak cocok lagi dengan suamiku. Tapi aku menyembunyikan perasaanku karena dia pemarah. Wah, ini ada beberapa cara mengelola konflik. Apakah Bapak mau memberi komentar sekarang atau? Ya, saya pikir ini kan pasti kita ada alami. Salah satu yang saya selalu sarankan, kalau sudah mulai nada-nada tinggi, itu berarti emosi. Jadi waktunya diredamkan dulu, time out, ya supaya kita lebih tenang baru membahas masalahnya. Sebab kalau lagi emosional, wah itu segala macam muncul. Ya iblis itu merasuk kita dan bisa tanpa sadar sudah mengatakan, ayo cerai aja gitu kalau gitu kan. Dan itu nggak boleh dong. Tetapi kalau time out, tidur dulu, tenang, baru nanti minum kopi, makan kue bersama, cerita apa sih persoalannya gitu. Jadi timing juga penting, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, coba yang berikut. Ya, ini salah satu sumber konflik, ya. Ya, saya suka dengar dari anak saya, ya. Kalau suami enak pulang dari kantor udah selesai. Kalau istri, kalau pulang dari kantor masih urus anak, mesin cuci rusak, pembantu sakit, berbagai tanggung jawab. Padahal kerjaan habis itu relax di rumah. Alangkah enaknya, tapi ini pasti akan menjadi salah satu sumber konflik. Padahal, coba lihat yang berikutnya, Restu. Ya, anak-anak menurut firman Tuhan bukan hanya urusan mama. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 4b, dikatakan, Bapak-bapak, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan, urusan rumah tangga, urusan anak itu urusan ibu-ibu dong. Tetapi
menurut firman Tuhan, dia demikian. Dan ini bisa menjadi salah satu sumber konflik ya, karena ibu-ibu yang bekerja sudah capek, disuruh multifungsi, padahal suami hanya enak pulang, main HP. Yang berikut, next. Berikut. Oke, kalau kita lihat di sini, memang pendekatan terhadap konflik macam-macam ya. Kalau Sri yang tadi, dia memendam rasa kesalnya, ya, dan mungkin juga menarik diri. Tapi ada bahaya kalau sesuatu yang dipendam tidak hilang, ya. Dia pasti masih ada di dalam diri kita dan akan memunculkan bisa dalam gejala fisik, ya, misalnya marah, pusing-pusing terus, ya, ataupun bisa seperti gunung api yang kita upayakan untuk menutup-nutupi, ya, bisa lama ditutup-tutupi, tapi itu gas yang beracun dan api itu mungkin seorang istri yang selalu ya pak, sehingga suami merasa nggak ada masalah, tiba-tiba dia bilang aku mau cerai, ya, terus semua orang kaget ya karena dia tidak berani untuk berinteraksi secara jujur dengan suami, mungkin karena suami pemarah ya, jadi baru mulai cerita sudah ya seperti suami di sini ya. Ya kita kadang-kadang seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7, menyalahkan pasangan, menyerang pasangan bukan masalah, ya. Jadi gara-gara kamu, ya. Jadi ya bukan, coba kita lihat ya, kamu maunya anak kita ke sekolah Kristen. Saya merasa cukup di sekolah umum. Daripada kamu memang tidak berakar dalam iman Kristen ya, daripada menyerang, ya kita lihat ya, apa yang kita sepakati ya. Ya kita dua-dua ingin yang terbaik untuk anak pendidikan yang terbaik ya. Ya salah satu cara lain adalah memaksakan kehendak sehingga pasangan mengalah. Tetapi ada cara yang lebih baik. Berikutnya. Ya, jadi kita kalau sebenarnya salah satu cara mengelompokkan gaya dalam konflik adalah agresif, pasif, ya, dan yang ini sering disebut asertif ya. Jadi kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita tanpa menyerang. Jangan mengatakan kamu gitu ya. Tapi pernyataan yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Saya merasa diremehkan kalau Pak yang menentukan kita mau berlibur kemana tanpa minta pendapat saya. Jadi sharing perasaan secara spesifik ya, tanpa menyerang. Karena kadang-kadang kalau kita marah, kita nggak spesifik, kita hanya menyerang. Memang dari dulu kamu egois ya. Maksudnya apa egois? Ya aturannya kamu tahu. Ya, jadi kita tidak menjelaskan ya, dalam keadaan konflik. Yang berikut, ya ini sudah dijelaskan atau disinggung oleh suami ya. Ini memang suatu amsal ya. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi pada saat suami baru pulang dari kantor capek, jangan langsung menyerang dengan 1000 masalah ya. Ya berilah waktu untuk time out supaya dia bisa tenang. Yang berikut, next. Ya, ini Tuhan dan aku ya. Aku nggak mau mengalah kalau ada konflik. Gengsi dong. Tuhan, apakah kamu tidak mengingat kataku mengenai salah satu sumber kebahagiaan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anakku. Ini salah satu sumber kebahagiaan yang lain ya. Kamu tahu kan bahwa aku rela menderita agar dapat tercapai damai antara kamu dan aku. Next. Siapakah anak-anak kita? Jadi ini topik terakhir. Next. Ya, apakah anak kita yang penting di mata Tuhan juga penting di mata kita? Dan salah satu hal yang membuat anak-anak merasa diabaikan adalah gadget. Ya,
Tuhan Yesus, tolong Grace. Please, bikin HP Mama lowbat supaya Mama mau dengar saya dan tidak lupa saya. Amin. Ya, dan kita lihat sebelah kiri. Bayi itu menangis ya, tetapi perhatian mamanya kemana ya? Ke HP-nya ya. Jadi kadang-kadang anak-anak merasa, kok kita penting atau tidak di mata Mama? Next. Berikut. Berikut. Ya. Siapakah anak-anak kita? Daniel bicara dengan anaknya yang sudah remaja. Pokoknya Benny, kamu harus menjadi dokter. Dokter yang termasuk profesi terhormat. Kamu bisa mengharumkan nama keluarga. Aku nggak bakat ada pelajaran yang cocok untuk kedokteran, Pak. Menurut tes minat dan bakat, Benny cocok menjadi arsitek. Kamu harus mendengar ayah, bukan guru. Titik. Next. Apa yang dikatakan Tuhan? Yang dikatakan Daniel adalah, dia anakku. Aku yang sudah bekerja keras untuk membayar pendidikannya. Aku berhak mengatur dia sesuai keinginan dan harapanku. Apa kata Tuhan? Aku telah menciptakan anak-anakmu dengan potensi yang berbeda. Hargailah kekhasan mereka masing-masing. Jangan sombong. Jangan menjadikan anak-anakmu perpanjangan gengsimu. Aku telah menitip mereka denganmu, tapi mereka bukan milikmu. Next. Ini anaknya Daniel lagi ya. Kalau aku pergi kuliah, aku tidak akan ke gereja lagi. Coba lihat papaku, dia majelis. Dia selalu paksa kami membaca Alkitab bersama. Dia mengkhotbahi kami. Kalian harus mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi dia tidak mau menerima temanku di rumah kalau dia anggap penampilannya aneh. Apakah itu kasih kepada sesama? Ini masalah walk the talk. Ya. Apakah kita hanya pintar dalam hubungan dengan anak? Mengkhotbahi mereka, kasih tahu mereka kalian harus apa, kalian harus ini, harus itu. Atau apakah kita betul-betul menghidupi? Dan kalau kita tidak bisa dan pasti kita akan gagal, apakah pada saat itu kita bersedia merendahkan diri, mengaku, dan minta maaf sama anak? Semoga. Berikut. Aku. Pasti Tuhan engkau senang dengan aku. Aku rajin di gereja, aku selalu memaksa keluarga mengadakan ibadah keluarga bersama. Apa kata Tuhan? Hati-hati anakku, mungkin maksudmu baik. Tapi kalau kamu tidak hidup sesuai firmanku, kamu bisa menjadi batu sandungan untuk anak-anakmu. Anak-anak membenci kemunafikan. Aku juga membenci upacara agama yang tidak disertai ketaatan kepada perintahku untuk mengasihi aku dan mengasihi orang lain, termasuk keluargamu, seperti aku mengasihi kamu. Saya ditegur oleh Tuhan, karena kalau kita memaksakan, misalnya ibadah keluarga, tetapi justru kita tidak menghidupi apa yang kita ajarkan, justru anak-anak akan menjadi sinis, dan ada bahaya mereka akan menolak iman. Next. Ini next, terus ini memang yang terakhir. Semua yang kita bahas bersama-sama tidak gampang dilaksanakan. Tantangan yang berat. Karena kita memang orang yang emosional dan orang yang sebetulnya berorientasi terhadap kebahagiaan yang sesuai dengan selera dan harapan kita. Jadi kalau kita menghadapi semua tantangan ini, kita kembali menghayati apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus kembali mengandalkan Tuhan agar pernikahan kita bisa kita pelihara setiap hari dan untuk selamanya. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu En untuk pemaparannya yang
menurut saya sangat bombastis. Kami diajarkan kembali untuk melihat masa-masa indah ketika pacaran, gitu ya. Segala sesuatunya penuh romansa, kemudian masuk ke dunia pernikahan, 5 tahun pertama, 10 tahun, kemudian seterusnya. Lika-liku mulai terjadi. Saya sebenarnya cemburu loh Bu En ketika tadi Pak Parapak bilang bahwa setiap hari mengatakan I love you. Aduh. Karena jujur saja banyak sekali pasangan di luar sana ketika pacaran berkata I love you itu penuh dengan keindahan. Pernikahan awal-awal I love you itu masih berbunga-bunga. Tapi udah 10-20 tahun ke atas I love you itu kayak hambar gitu kan. Waduh, ini perlu gimana nih kuncinya supaya tetap rasa berbunga hatinya ketika mengucapkan I love you gitu. Jadi saya pengen banget itu Bu En. Dan tadi saya tertarik dengan perkataan Bu En dan juga Pak Jonathan Parapak bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan kita. Namun kita wujudkan dalam tindakan. Jadi dapat dikatakan bahwa kebahagiaan adalah akibat dari perbuatan kita kepada pasangan atau keluarga yang direstui, yang diberkati oleh Tuhan. Ini indah sekali Bapak Ibu. Jadi bagaimana trik dan tipsnya kita bisa memelihara pernikahan setiap hari dan seumur hidup. Jadi nanti bagi tipsnya ya Pak, Bu, Parapak ya. Kita pengen tahu lagi untuk kita bisa merasa bahagia di dalam pernikahan ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam termin pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan langsung saja bisa menggunakan reaksi angkat tangan atau bisa juga langsung di chat menuliskan pertanyaan, nanti saya sebagai host akan membacakannya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan. Ada? Bu Restu. Siap, Pak Jeffrey. Langsung saja Pak Jeffrey. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Jeffrey. Ibu, salam sehat selalu. Makasih penjelasan yang sangat memberkati. Saya izin tanya langsung, ini Bu, kalau misalnya kita sebagai suami istri, kalau memang pasangan kita salah, apakah itu wajar kita menuntut untuk dia harus ngomong minta maaf Bu? Karena kayaknya kalau dia tidak minta maaf itu masih mengganjal gitu. Apa memang atau sebaliknya kan nggak perlu diungkapkan permintaan maaf tapi dibuktikan dengan tindakan bahwa saya menyesali perbuatan itu tapi saya nggak perlu minta maaf kepada pasangan. Apa memang harus sebagai pasangan seperti saya sebagai suami saya memang harus tetap menuntut minta maaf dari istri karena memang saya tahu dia salah atau ya sudahlah mengampuni, karena kan tadi Bu En bilang harus tetap memberi ya, memberi lebih berbahagia gitu ya. Tapi tetap masih ngeganjel gitu kalau takutnya nih kayaknya dia nggak ngaku salah ini atau bagaimana gitu. Permintaan maaf itu memang tetap perlu diungkapkan pasangan atau tidak ya Bu? Itu. Mungkin yang pertama kalau dipaksakan ya belum tentu sungguh-sungguh ya. Dan memang seperti yang Bapak beberapa kali katakan, timing kan selalu penting ya. Kalau orang masih sedang emosional, kan ya permintaan maaf, apalagi permintaan maaf yang dipaksakan, belum tentu dari hati dan mungkin masih panas ya. Tetapi kan tadi kita bicara mengenai mengelola konflik secara asertif ya. Kalau misalnya untuk suami itu sangat penting ya. Pada saat yang lagi tenang ya, bisa dijelaskan perasaannya. Misalnya, tahu enggak ya, aku kalau kamu melakukan sesuatu yang menurut pandangan saya nggak benar ya, terus kamu nggak minta maaf, kayaknya mengganjal bagi saya. Ya, jadi maksudnya ya kalau perasaan kesal itu dipelihara terus, itu mungkin kayak bisul yang masih ada nanah di dalam ya. Jadi kalau Jeffrey merasa perlu mengganggu,
ya bisa diungkapkan, tetapi pada waktu yang tenang ya, menjelaskan bagaimana perasaan saya dan mengharapkan bahwa dia mengerti ya. Mungkin suami saya mau tambah ya. Saya pikir soal minta maaf itu sangat memerlukan tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi orang yang banyak berdoa pasti dia akan minta maaf. Jadi ya saya pagi-pagi kalau jalan pagi banyak berdoa dan mengecek hidup saya. Ada enggak yang saya perlu minta maaf kepada istri saya atau kepada siapa? Ya, sehingga yang saya mau katakan adalah bahwa orang yang banyak berdoa pasti dia akan minta maaf. Dia akan dituntun oleh Roh Kudus supaya minta maafnya itu bukan menimbulkan hal-hal yang jadi perdebatan lagi, tetapi sesuatu yang betul-betul merupakan satu ungkapan penyesalan di hadapan Tuhan. Itu lebih penting. Itu menyesal di hadapan Tuhan, baru disampaikan kepada ya pasangan kita. Sehingga dengan demikian, ya itu permintaan maaf itu adalah suatu yang membawa, ini yang menghasilkan kebahagiaan. Karena itu kalau sudah minta maaf, dia pasti bahagia gitu loh. Itu apalagi kalau sudah sudah dimaafkan gitu. Tapi memang ya kita selalu harus mulai dengan diri sendiri ya. Kalau Bapak mengatakan itu hasil dari Roh Kudus ya. Oleh itu kita bisa mengajak pada diri sendiri ya, tetapi tidak bisa mengatakan kepada pasangan, ayo karena Pak kamu nggak dibimbing oleh Roh Kudus kalau kamu nggak minta maaf ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pasangan berubah kalau kita nggak berubah dulu ya Bu En ya. Ya kita harus selalu lihat di cermin ya, jangan selalu berusaha berubah orang lain ya. Ya, Oke, betul. terima kasih. Terima kasih Bu En. Bagaimana Pak Jeffrey? Ya, jelas. Ya. Nah, jadi selamat mengoreksi dulu Kak Jeffrey. Berdoa selalu meminta Roh Kudus untuk bagaimana bisa berkata yang manis, yang baik dengan penuh penyesalan juga kepada istri. Terima kasih Kak Jeffrey. Terima kasih Pak Jonathan. Baik, Bu En, ini ada juga yang tadi mengangkat tangan, Ibu Pendeta Wayuningsih yang akan bertanya. Silakan Ibu Pendeta Wayuningsih. Oh ya, kami kenal. Ini Ibu Ningsih ini tiap hari kirim dari renungan Santa Panarian kepada kami. Jadi Karena dia lulusan Selamat dari malam. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Halo, ini si dengan Sony ya. Halo. Kita belum pulang pelayanan. very Sendiri. bright, ya. Iya. Ya. Semoga suara saya bisa terdengar sampai Makin selesai ya saya gimana? bicara. Karena di sini Iya, lagi Suara hujan. saya. Oh, Sangat kedengaran. baik. sangat Hujan baik. deras. Iya. Ya. Ya. Mengatasi Terima diri kasih. sendiri. Sangat bersyukur bisa mendengarkan Mengatasi diri suaranya sendiri. Bunda malam hari ini. Bahkan mendengarkan beberapa hal mengenai pernikahan. Saya secara pribadi sangat bersyukur karena dengan demikian kembali mengingat, mereview kembali. Bahkan kemudian kembali melihat bagaimana kehidupan pernikahan saya dengan suami saya yang juga adalah pendeta. Saya mengevaluasi diri bahwa jangan sampai selama ini seakan-akan semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata ada beberapa hal yang sesungguhnya tidak baik-baik saja. Salah satu contohnya tadi ketika mendiamkan masalah ya, saya sering seperti itu. Supaya aman, supaya tidak terlihat kacau oleh jemaat, lebih baik dia memperlihatkan bahwa saya baik-baik saja. Dan mungkin juga orang juga begitu. Kemungkinan besar ada beberapa hal di mana keadaan di mana kami terlihat sepertinya baik-baik saja di depan jemaat, tapi sesungguhnya ada banyak masalah. Jadi itu. Berikutnya, saya ingat benar pernah ikut sebuah pembinaan yang mengatakan begini, jangan jatuh cinta terus, tapi setelah jatuh cinta, bangunlah cinta.
ibarat sedang berjalan dan jatuh, jangan tergeletak terus karena cintanya, tapi harus bangun karena akan banyak sekali persoalan, sulit untuk berdiri. Begitu juga dengan pernikahan, dan saya berusaha juga melihat seperti itu pernikahan saya saat ini. Nah, saya langsung masuk saja pada inti pertanyaan saya. Dalam beberapa hal mungkin dalam ceramah-ceramah seperti ini sangat baik jika tidak hanya istri atau suami yang ikut, tapi suami istri yang ikut supaya dua-duanya mengerti, dua-duanya bisa berusaha mengaplikasikannya ya. Mungkin bagusnya begitu seperti Bunda dan Ambe malam ini. Jadi akan semakin meyakinkan bahwa Bunda dan Ambe sendiri melakukan, menghidupi apa yang diajarkan. Dan kalau kami yang mendengar ini, kalau hanya satu yang kemudian berusaha, oke lah kalau dikatakan harus satu yang berubah dulu. Kita yang berubah dulu, baru pasangan kita yang berubah. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya, lebih cepat juga mungkin perubahan kalau kedua-duanya mendengar dan kedua-duanya berusaha mempraktekkannya. Saya secara pribadi sebagai pendeta, suami istri pendeta, kadangkala harus diperhadapkan dengan banyak sekali persoalan keluarga. Apalagi di kampung di sini mungkin akan sangat beda cara berpikirnya dengan di kota. Kalau di kampung di sini, perempuan memang sudah mentakdirkan dirinya sebagai orang yang harus tunduk, benar-benar tunduk tanpa harus berbicara, apalagi soal urusan anak. Di sini itu yang saya lihat sekarang di tengah-tengah jemaat. Misalnya mereka mengatakan, ya memang itu yang harus kita lakukan. Memang tugas istri, tugas perempuan merawat anak. Gendong anak itulah, malulah. Kalau ada, malulah di depan orang banyak, kalau suami kita yang gendong anaknya, kasih makan anaknya, walaupun istrinya sedang sibuk, begitu. Tapi kalau istri bekerja, itu wajar. Karena memang begitu dunia sekarang katanya. Kalau menurut Indo, menurut Ambe, kira-kira bagaimana ya cara meluruskan pemikiran yang seperti itu? Karena memang pada dasarnya pendidikan kurang. Sehingga sangat sulit untuk mengubah pikiran bahwa kita sama dan kita harus bekerja sama. Yang ada di kampung itu, ya kita perempuan, kamu perempuan, tugasmu memang itu. Gendong anak, kasih mandi anak, urus ini dan itu. Terima kasih. Oh, memang sulit melawan budaya ya, tetapi kita bisa menyampaikan kepada mereka ya, kalau yang dari Efesus 6 itu bahwa memang firman Tuhan mengatakan ya bahwa bapak-bapak ya juga harus terlibat ya, tetapi itu pasti suatu proses. Dan memang seperti yang dikatakan Ningsi, tergantung keadaannya. Kalau memang dua-dua bekerja, ya itu semakin dibutuhkan keikutsertaan suami ya. Tetapi kalau ibu di rumah, ya mungkin memang lebih banyak ke dia, bukan karena dia ibu, tetapi karena dia tidak sesibuk suaminya ya. Tetapi saya pikir ya karena saya mungkin dari negara barat di mana tidak ada yang bantu di rumah ya, jadi ya misalnya bapak-bapak cuci piring biasa gitu ya. Tetapi memang ini pola pikir yang sedikit demi sedikit diubah. Saya masih ingat kami ada teman orang Jepang, ya. Terus dia mengatakan dia berusaha sekali menganalisa budaya Jepang supaya dia bisa membedakan apa yang budaya, apa yang kehendak Tuhan, ya. Dan dia belajar melakukan hal-hal seperti ngepel, ya, yang sebetulnya menurut budaya Jepang, ya nggak pantas untuk seorang bapak ya, tetapi dia mempelajari dan dia merasa itu budaya. Itu bukan kehendak Tuhan, jadi aku harus mengikuti kehendak Tuhan. Kalau istriku perlu bantuan, saya berikan apapun citra atau citra baku yang ada mengenai peran suami dan istri. Nah, kalau suami saya mau tambah atau tidak? Ya justru kalau kita lihat di perjanjian lama dan juga perjanjian baru, penekanan kepada ini bapak-bapak, Ulangan pasal 6 kan, itu menekankan supaya bapak-bapak, ayo
ya didiklah anak kamu. Nah, jadi saya pikir justru bapak baik sebagai bapak maupun sebagai kepala rumah tangga harus berperan banyak di dalam pendidikan anak-anak itu. Ya, jadi kalau dikatakan ini ada budaya begitu, ayo mari kita tunjukkan bahwa ada yang lebih baik dari itu. Bahwa ada kerjasama antara suami dan istri, dua-dua mengambil peran yang penting ya di dalam mendidik, membesarkan anak-anak. Karena ya apakah perempuan atau laki-laki, anak kita itu perlu mendapat ya pendidikan pembesaran yang holistis, yaitu dari sudut pandang wanita dan sudut pandang laki-laki, sehingga mereka akan lebih siap untuk menghadapi masyarakat dan masa depan. Jadi saya mendorong, dan saya kira kalau dengar saya bicara di Toraja, saya selalu ya ingin ada transformasi budaya ya karena firman Tuhan. Jadi mungkin hadir pada waktu 100 tahun Injil masuk Toraja, ya dari tema pidato saya itu adalah bagaimana firman Tuhan mentransformasi budaya kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada satu lagi yang saya ingin tambah ya, ini bagian awal ya. Kan Ningsi mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak dibahas ya. Sebetulnya salah satu doa yang sangat bermakna adalah doa yang sering disebut Serenity Prayer ya, yang pasti sebagian besar dari kita tahu ya, bahwa Tuhan berilah kepadaku ketenangan jiwa untuk menerima hal-hal yang tak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan hikmat untuk dapat membedakan. Jadi sebetulnya kalau ada hal yang ya kita lihat, ya suamiku memang begitu, istriku memang begitu, dan sepertinya tidak mungkin berubah ya. Ya itu mungkin termasuk dalam hal-hal yang tidak dapat diubah, yang kita mohon ketenangan jiwa untuk bisa menerimanya. Jadi kita harus memilah-milah ya. Buat apa kita ribut-ribut terus mengenai sesuatu yang memang dari soalnya begitu dan tidak akan bisa diubah ya. Tapi itu betul-betul perlu hikmat untuk dapat membedakannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu En. Dan Bapak, bagaimana Ibu Pendeta Wayuningsih? Jadi pendekatan satu tim antara suami dan istri dalam bagaimana pola pikir atau budaya yang sudah terbentuk yang memang menekan memang tadi pemaparan sangat baik sekali dari Bu En dan Bapak untuk kita bisa kerjasama dalam satu keluarga. Bagaimana Ibu Pendeta Wayuningsih? Ada tambahan atau pertanyaan selanjutnya? Terima kasih, sangat menolong saya, sangat memberkati jawabannya. Terima kasih ya Bunda. Dan saya rasa sebetulnya pendeta sebagai ya katakan pembuka dalam masyarakat desa ya, bisa menjadi pembawa perubahan ya, karena dihormati ya. Jadi mungkin kalau mereka lihat pendeta Sony membantu apa gitu ya, ya mereka akan shock dulu, tapi terus mereka mulai berpikir ya, jadi bisa menjadi pembawa informasi. Tolong dititip pesannya ya. Ya itu yang coba kami lakukan sekarang. Mungkin pelan-pelan juga memperlihatkan bahwa oh ya enggak masalah. Karena memang begini, mungkin ya karena salah satu kelebihan pendeta mungkin itu ya, sedikit saja bisa dilihat dan ditiru. Itu yang diharapkan. Ya, saya juga pernah berpikir begini, yang seperti yang dikatakan Bunda tadi, memang kita harus bisa memilah-milah masalahnya dan bagaimana menyikapinya. Ya salah satu contohnya ya mungkin soal kebiasaan dan cara mendidik orang tua dari pasangan kita sebelumnya ya. Yang saya pikirkan ya mungkin sekian tahun dia hidup dalam keluarga yang seperti itu,
dalam keluarga yang mungkin sangat sulit untuk menyampaikan kata sayang atau tidak pernah dipeluk-peluk, tapi dia bertemu dengan pasangan yang di rumahnya mamanya suka mencium, suka memeluk anaknya. Nah, ketika suami istri ini bertemu, yang satu mengatakan, ya kami biasa baik-baik saja, tidak harus mengatakan cinta, tidak harus digendong-gendong dan dipeluk-peluk untuk menyatakan kasih. Tapi yang satunya mengatakan, tapi saya mau begitu, mama saya, papa saya seperti itu. Ya, mengubah sesuatu yang sudah puluhan tahun terbentuk pada pasangan kita, itu sangatlah sulit. Saya sering Saya pakai pikir tidak cukup untuk orang Kristen mengatakan kita baik-baik saja. Kita harus mencontoh Kristus jauh lebih baik. Jadi bukan cuma baik-baik saja, tetapi kita perlu jauh lebih baik supaya memuliakan Kristus. Iya. Tadi mau marah sesuatu tapi sudah lupa. Iya. Oke, yang lain barangkali ya. Jangan. Siap. Jadi Ibu Pendeta Wayuningsih selamat terus mencintai pasangannya dan selamat untuk bekerja sama di dalam keluarga. Jangan lupa nanti sebelum tidur katakan I love you ya Bu, dan dipeluk. Saya makin Oke deh Mbak Restu. Saya Ayo ingat jalan-jalan lagi ke Toraja. Baik, terima kasih Bu Pendeta untuk pertanyaannya. Di chat ada pertanyaan, ini dari Ibu Seli, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan khususnya Ibu N. Mohon jawabannya. Beliau bertanya, bila tujuan pernikahan bukan untuk bahagia, lalu apa tujuan pernikahan? Dan bagaimana kita bisa tahu apakah dia pasangan yang tepat dari Tuhan untuk kita? Silakan Bu En. Mungkin saya yang jawab kalau itu ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Jadi, ya betul, pasti semua orang mau bahagia. Cuma kalau tujuannya itu kebahagiaan, tidak pernah akan tercapai. Tetapi kalau dia berbuat segala sesuatu yang membahagiakan, pasti dia akan bahagia. Ya, jadi poinnya adalah jangan kita kejar bahagia di awan-awan, tetapi marilah melakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Setiap hari berkata, pelikaku dan sebagainya, pasti akibatnya adalah kita menikmati kebahagiaan. Tetapi jangan lupa juga, tadi jangan kenapa menikah ya kalau tidak akan bahagia ya. Ya kembali lagi itu salah satu, bukan salah satu lembaga pertama yang diciptakan Tuhan ya, dan menjadi ya pusat sosial dari masyarakat ya. Jadi penting ya, dan memberi kesempatan kepada kita untuk mempengaruhi waktu masa depan. Saya pernah mengatakan kepadanya lembaga keluarga, lembaga pernikahan ya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ya sebetulnya kalau kita kasih yang nyangklan diri ya, tetapi itu seharusnya mengantar kita kepada suatu kebahagiaan yang lebih dalam ya, bukan kebahagiaan yang dangkal. Ya, itu ya karena ya kita mengikuti orang yang suruh kita memikul salib ya, dan menyangkal diri ya. Jadi kebahagiaan kita yang terutama ya adalah dalam menyenangkan hati Tuhan. Saya ada teman yang suka mengatakan tujuan hidup saya adalah untuk membuat Tuhan Yesus senyum. Ya, itu sumber kebahagiaannya. Baik, terima kasih Bu En. Tapi bagaimana kita bisa tahu Bu En bahwa pasangan yang tepat untuk kita?
Sebetulnya, well, salah satu yang saya suka mengatakan pada anak saya rasa perlu waktu, lebih baik ada waktu ya, supaya kita bisa saling mengenal ya. Saya dulu bilang sama anak saya, 2 tahun, karena orang bisa pakai topeng ya, ya. Dan kita lihat apa yang bisa kita sharing ya, apakah nilai-nilai hidup kita sama, apakah visi hidup kita sama. Dan itu jangan hanya berinteraksi satu dengan yang lain di lingkungan gereja misalnya. Itu termasuk ya. Tetapi siapa yang kesal-kesal marah-marah di gereja? Kita kan semua memakai topeng saleh di gereja ya. Jadi lebih baik memberi diri kesempatan untuk saling mengenal pada saat stres dan bagaimana dia hubungannya dengan mamanya, dengan adiknya. Kalau dia kasar dengan mamanya, nanti kalau kamu menjadi istrinya kemungkinan besar dia akan kasar dengan kamu ya. Jadi kita berusaha saling mengenal dalam banyak keadaan. Itu mungkin ya bisa saya katakan ya sambil berdoa mohon bimbingan Tuhan ya. Kalau Pak Yakub Sesabdu mengatakan dia tidak terlalu percaya jodoh ya. Dan saya juga mengatakan pada anak saya, jangan pulang kasih tahu saya kamu mau menikah dengan orang ini karena dia jodoh. Kalau saya lihat dalam semua hal dia nggak cocok dengan kamu, misalnya lain agama atau apa ya. Karena kadang-kadang jodoh itu dipakai untuk seolah-olah turun dari langit dan aku tidak berdaya, aku harus diterima ya. Ya kita juga dikaruniai akal budi oleh Tuhan, jadi kita juga berusaha menilai. Ya tadi saya katakan Pak ya, filsafat suka mengatakan tidak percaya jodoh, tapi kalau kita sudah menikah dengan seseorang, ya itu jodoh kita. Dan kita harus memelihara hari demi hari. Ya. Kan firman Tuhan mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya ini kan kita menuju satu ya kesatuan yang holistis, ya yang sungguhnya menyangkut spiritual, ya kesatuan spiritual, kesatuan intelektual, ya kesatuan fisik itu tadi tulang dari tulangku. Jadi sangat penting yang perlu dicek itu dia apakah benar ya itu adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku, dalam arti ya bahwa yang paling penting itu apa yang terpenting dalam hidupnya, apa visi hidupnya. Jadi saya suka mengatakan saya puji Tuhan karena yang di samping saya ini sudah lebih dari missionary yang datang dari Eropa atau dari Australia, yaitu ya diberikan Tuhan kepada saya. Bukan saya yang bawa dia ke sini, tapi melalui kesatuan visi, yang kesatuan tujuan pelayanan, maka dia dipakai Tuhan sebagai ya misionari dari Australia gitu. Bisa aja suamiku ya. Duh, makin cemburu Bapak yang lainnya karena melihat keharmonisannya ya Bapak Ibu. Sangat cemburu. Ini bukan cuma di sini saya sampaikan. Saya suka sampaikan kepada dia, kamu ini betul-betul adalah lebih dari missionary karena saya kenal banyak missionary dari situ. Wow. Jadi bagaimana dipakai oleh Tuhan. Karena jarang ya Bapak Ibu ya, Bu En dan Pak Parapak bisa mengatakan bahwa terima kasih Tuhan di depan pasangan kita. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan engkau sebagai pasanganku. Ini jarang Bapak Ibu bisa mengucapkan gitu ke pasangan kita, bahkan saat ini kita langsung mengucapkan seperti itu ke pasangan kita, kayaknya seperti bibir ini keluh. Cuma hanya di hati aja gitu kan. Tapi sebenarnya ada cara ya. Saya juga sebenarnya berlatar belakang Australia dan orang Australia kan tidak selalu mengungkapkan perasaan. Tapi sekarang kan ada cara-cara lain ya, kita WhatsApp ya. Saya sangat menghargai bantuanmu ya, spesifik ya. Jangan terlalu kamu adalah orang yang paling hebat ya, itu kan namanya pujian gombal ya. Tetapi spesifik ya. Aduh, saya sangat menghargai bantuanmu mengecek bahan itu dari malam atau sesuatu yang spesifik ya. Ataupun kadang-kadang strategi yang bagus di depan orang lain ya. Kita mengatakan, ya suami saya memang orang yang sangat
pintar mengungkapkan apresiasi dan itu sangat saya hargai. Mungkin lebih gampang saya mengungkapkan di depan orang lain daripada mengatakan, ya saya betul-betul menghargai apresiasi. Kadang-kadang sedikit Kalau risih saya ya. sih gampang makan pagi sama-sama, saya lihat dia, waduh kamu cantik banget gitu. Ya sudah hampir 80 tahun loh, masih sangat cantik gitu. Ya, hampir. Kita tambah cemburu ya Bapak Ibu ya, melihat pasangan ini justru semakin romansanya tidak berkurang tapi semakin bertambah. Terima kasih Bu En, terima kasih Pak Jonathan Parapat. Sedih sekali ternyata Bapak Ibu sudah 1 jam lebih kita bersua dan waktu jualah yang akan memisahkan kita. Padahal saya yakin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan seputar pernikahan. Memang tidak bisa dipungkiri, ini adalah perjalanan yang sangat panjang, di mana kita saling bekerja sama di sana. Terima kasih untuk narasumber yang sangat hebat kepada Ibu En dan juga Pak Jonathan Parapat. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, ada informasi yang akan kami informasikan, yaitu ada 2 informasi berkaitan dengan, nah ini pas sekali, ini adalah buku yang ditulis oleh narasumber kita, oleh Ibu En, yang tadi sudah dibuka sedemikian rupa di dalam penjelasan materi juga tentang judulnya Hidup Bahagia Selama-lamanya, sebuah tanda tanya besar. Saya ketinggalan materi nih. Saya ingin lebih lagi mendalami materi ini karena saya mendapatkan kuncinya, tipsnya supaya saya hidup bahagia dengan keluarga saya, dengan pasangan saya di dalam pernikahan ini. Belilah bukunya melalui kami. Jadi informasi dan pemesanan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di hadapan Bapak Ibu, di perangkat Bapak Ibu. Jadi segera pesan, segera beli, dan segera baca. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan pernikahan dan keluarga. Tidak rugi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ingin banyak pertanyaan tentang pernikahan, bisa langsung bertanya kepada kami, nanti kami akan sampaikan ke Bu En. Bagaimana Bu En? Bersedia Bu En? Boleh saja. Mungkin terbuka sekali Bapak Ibu ya, ini benar-benar Bunda yang penuh kasih ini, benar-benar pembina Pasutri. Terima kasih Bu En. Dan informasi dari kami yang terakhir adalah, dan sesuai dengan program dari Scripture Union Indonesia, dengan kegiatan sejenak bersama Scripture Union Indonesia setiap sebulan kami lakukan 2 minggu sekali, bahwa pada tanggal 15 Oktober di hari Jumat, pukul yang sama seperti hari ini, yaitu pukul 6 sore sampai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersua Bapak Ibu, jangan dipisah lagi dengan waktu. 2 minggu lagi kita akan berjumpa, kita akan bersama-sama ingin mengetahui tentang Alkitab yang direvisi. Apakah benar? Alkitab yang selama ini kita anggap itu benar, tepat, haruskah ada perubahan? Karena revisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revisi itu berarti peninjauan, pemeriksaan kembali untuk perbaikan. Jadi apa yang harus diperbaiki dari Alkitab ini? Apakah benar ada yang salah atau yang perlu ditambahkan dari kebenaran di dalam kitab suci yang kita baca tiap hari ini? Jadi Bapak Ibu yang mengetahui lebih dalam tentang Alkitab yang direvisi, mari bersama-sama mengikuti program sejenak bersama Scripture Union Indonesia bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen. Beliau adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan Ketua Tim Pembaruan Alkitab Terjemahan Baru. Jadi Bapak Ibu, mari kita meriahkan kegiatan atau program Scripture Union Indonesia ini di sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa waktu jualah yang memisahkan kita. Sungguh sedih sebenarnya Bu En, karena saya jadi nggak bahagia, karena belum puas untuk bisa meluapkan ini, belum dapat tipsnya banyak gitu kan. Tapi saya mau terakhir kali Bu En,
Sebelum nanti Bu En atau Pak Jonathan Parapak tutup dalam doa terakhir kalinya. Boleh Ibu, boleh Bapak menutup. Kesimpulannya apa dari perjumpaan dan tema kita hari ini? Silahkan, Ibu atau Bapak. Sumber kebahagiaan yang dapat diandalkan adalah Tuhan. Ya. Jadi dalam mengejar kehendak Tuhan, ya semoga akibatnya akan menjadi kebahagiaan. Seperti Tuhan Yesus dikatakan dia bisa memikul salib karena dia mempunyai wawasan kekekalan demi untuk sukacita yang akan dialami kemudian. Saya pikir kalau kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit, berbahagialah. Jadi bukan titik, berbahagialah dan kejarlah kebahagiaan. Tapi berbahagia itu selalu akibat daripada kita menuruti kehendak dan firman Tuhan. Jadi saya pikir disitulah peran dari Scripture Union. Ya, supaya firman Tuhan ini disebarluaskan, firman Tuhan dijelaskan, firman Tuhan dihidupi. Dan kalau suami istri ini menghidupi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, datanglah kebahagiaan dari Tuhan sendiri. Amin, amin Bapak. Terima kasih Ibu. Silahkan mungkin Bapak atau Ibu yang akan menutup kegiatan ini di dalam doa. Silahkan. Ya, ini yang pelaku lah, saya pendamping. Oke, siap. Silakan Ibu En. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang hadir di mana-mana, dimanapun kami berada, dekat atau jauh, yang satu dengan yang lain. Engkau telah mendengar apa yang kami bahas, dan kami tahu bahwa lebih gampang membahas suatu masalah daripada menindaklanjuti dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar kiranya Engkau semakin real bagi kami, sehingga kami menemukan bahwa betul-betul kami akan menemukan kebahagiaan yang bermakna dan dalam suatu hubungan dengan Engkau. Karena hidup yang kekal adalah untuk mengenal Engkau dan Allah Bapa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tolonglah kami untuk hidup dengan sikap memberi maaf, pengampunan, dan pengertian kepada pasangan kami, seperti kami dirangkul oleh kasih dan kebenaran-Mu yang sangat kami syukuri. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin.